Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembahasan studi kasus tutorial elektronika dan otomasi industri pada Laboratorium Sistem Produksi 2025. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa studi kasus modul 2, yaitu Industrial Control Device. Untuk studi kasus pertama, yaitu diberikan rangkaian lampu LED dengan resistor 120 ohm. Berdasarkan rangkaian ini, sebutkan komponen-komponen yang digunakan dan buatlah program yang bisa membuat lampu LED tersebut menyala dan mati setiap 1 detik. Oke, langsung saja kita coba jawab pertanyaan pertama, yaitu sebutkan komponen-komponen yang ada di rangkaian tersebut. Komponen pertama itu ada Arduino Uno, lalu lampu LED, resistor 120 ohm, jumper yang terhubung dengan pin 6, dan jumper yang terhubung dengan power supply 5 volt. Di mana untuk rangkaiannya tersendiri, lampu LED, katode lampu LED terhubung dengan pin 6 dari Arduino Uno, dan anode terhubung dengan resistor, di mana resistor terhubung dengan power supply dari Arduino Uno. Untuk rangkaiannya sudah selesai, kita bisa langsung ke pembuatan program. Oke, langsung saja kita ke pembuatan program. Di sini kita tinggal mencet code. Nah, pada saat code, di sini ada dua cara pembuatan programnya, yaitu menggunakan blocks dan menggunakan teks. Untuk pilihannya itu tergantung masing-masing. Jika nyaman menggunakan blocks, pakai blocks. Jika nyaman menggunakan teks, pakai teks. Namun, sangat disarankan jika program yang akan dibuat ini kompleks, lebih baik menggunakan teks daripada menggunakan blocks, karena untuk penggunaan blocks ini masih terbatas di program-program yang kompleks. Nah, program studi kasus pertama ini salah satu yang sederhana, kita menggunakan blok saja. Di mana di sini kita harus men-set pin mana yang akan kita gunakan untuk mengkontrol lampu LED ini. Di sini kita pilih on start. On start ini artinya jika di Arduino IDE itu void setup, di mana kita men-set pin mana yang akan kita atur. Sini karena kita terhubung ke pin 6, kita pilih set pin 6. Lalu untuk forever di sini void loop, kita guna kita set lagi pin di mana pinnya pin 6, dan kontrolnya apa? Karena kita ingin kontrol dia hidup dan mati selama 1 detik, setiap 1 detik, maka kita pilih wait, pilih pin lagi, pin 6 lagi, dan kontrol lagi selama 1 detik. Nah, di sini pilih 6, dan ini jangan sampai high dan high ya. Kita pilih high and low. Di artinya si lampu ini akan hidup setelah 1 detik dan mati setelah 1 detik. Jadi saat dipencet simulasi, lampunya ini akan mati dulu selama 1 detik dan hidup 1 detik kemudian dia baru hidup, lalu 1 detik lagi mati. Kita langsung aja karena programnya sudah selesai, kita langsung coba saja simulasikan. Ini lampunya mati, hidup, mati, hidup selama 1 detik. Jadi untuk studi kasus pertama sudah selesai. Lanjut aja kita ke studi kasus kedua. Setelah kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu diberikan sebuah rangkaian sensor suhu digital sebagai berikut. Pertanyaannya, sebutkan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian tersebut, lalu buatlah program untuk sensor suhu digital dan amati hasilnya pada serial monitor, serta berapa suhu maksimum dan minimum yang dapat terbaca pada program tersebut. Jadi kita lanjut saja ke software Tinkercad-nya.
Baiklah, langsung saja kita menjawab pertanyaan pertama, yaitu komponen apa saja yang digunakan untuk menyusun rangkaian tersebut. Itu rangkaiannya bisa dilihat di sini. Dan untuk komponen penyusunnya ini ada Arduino Uno, jumper, serta sensor suhu. Untuk sensor suhunya, di sini ada power, kaki volt, dan kaki GND atau ground. Di mana kaki power ini terhubung langsung dengan power supply 5 volt. Dan kaki volt terhubung langsung dengan pin analog A0. Serta untuk GND terhubung dengan ground. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu buatlah program sensor suhu digital dan amati hasilnya pada serial monitor. Baiklah, langsung saja kita ke code-nya. Di sini hal pertama yang harus dilakukan untuk pembuatan program yaitu kita mendefinisikan beberapa variabel terlebih dahulu. Di sini ada variabel pertama yaitu P suhu sama dengan A0. Di sini kita memberikan nama variabel yaitu P suhu dan terhubung langsung dengan analog A0. Di mana pin analog A0 ini kita sambungkan langsung dengan kaki temperatur suhunya. Lalu ada juga buat variabel data bertipe float, yaitu suhu dan data. Tipe data float ini kita gunakan karena hasil pengukuran suhu kemungkinan besar adalah bilangan desimal. Lalu lanjut ke void setup, di mana void setup ini hanya dijalankan sekali saat Arduino-nya ini dinyalakan. Baris pertama itu serial begin. Serial begin 9600. Ini fungsinya untuk mengaktifkan komunikasi serial antara Arduino dan komputer, sehingga kita bisa melihat hasil dari pembacaan suhunya ini pada serial monitor. Selanjutnya itu adalah analog reference internal, di mana fungsi analog reference internal ini digunakan karena secara default Arduino menggunakan tegangan 5 volt sebagai referensi utamanya. Namun, sensor LM35 atau sensor suhunya ini menghasilkan tegangan yang sangat kecil. Dengan mengatur referensi ke internal, kita memberitahukan Arduino untuk menggunakan referensi internal yang ada pada sensor suhunya agar pembacaannya itu lebih presisi. Selanjutnya ada di pin mode P suhu, input. Artinya, kita mengatur P suhu atau A0 sebagai input karena pin ini akan menerima data tegangan dari sensor. Baiklah, selanjutnya ke program utamanya, di mana program utamanya ini kita mulai dengan void loop, di mana semua proses utama akan terjadi berulang-ulang di sini. Lalu pada baris pertama dibuat data sama dengan analog read P suhu, di mana baris ini memberikan perintah untuk Arduino untuk membaca tegangan pada pin A0 melalui perintah analog read. Hasilnya, hasil data yang terbaca itu bukan dalam volt, melainkan sebuah nilai digital antara 0 hingga 1023. Nilai inilah yang kita sebut sebagai data mentah yang akan disimpan pada variabel data. Lalu ada juga suhu sama dengan dalam kurung data dikali 110 dibagi 1024. Fungsi ini merupakan fungsi atau rumus yang digunakan untuk mengkonversi data yang ada pada variabel data ke bentuk suhu Celcius. Nah, ini merupakan salah satu fungsi yang krusial di programnya karena Arduino Uno tidak bisa membaca data dalam bentuk Celcius secara langsung. Dia hanya bisa membaca data dalam bentuk nilai digital atau dalam bentuk tegangan 5 volt. Nah, salah satu cara untuk agar bisa membaca suhu, itu kita harus mengkonversinya terlebih dahulu. Dan ini salah satu cara untuk mengkonversi nilai tegangan atau nilai digital yang ada pada datanya
ke bentuk Celsius atau Fahrenheit dan segala macamnya. Nah, lalu ada serial print. Serial serial print semuanya ini digunakan untuk hasil dari pembacaan suhunya bisa terbaca ke serial monitor. Ini jika di Python ini disebut print hello world segala macamnya yang akan muncul di terminal. Ini sama seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada fungsi konversi, di mana fungsi konversi ini kita hanya menggunakan rumus sederhana yaitu mengkonversi nilai suhu Celcius yang kita baca dari nilai yang atas lalu dikonversi ke Fahrenheit menggunakan rumus yang biasa yang digunakan untuk mengkonversi nilai Celcius ke Fahrenheit. Baiklah, langsung saja kita simulasikan. Di sini kita simulasikan dan amati hasilnya. Nah, di sini udah mulai simulasinya. Hasilnya bisa kita lihat di serial monitor. Nah, di sini serial monitor membaca suhu saat ini itu 74,87 Celcius. Di mana kita bisa atur suhunya sesuai dengan program yang kita punya. Di sini karena sensor suhunya itu berbeda dengan yang kita gunakan pada praktikum, jadi agak berbeda di programnya. Namun yang betul bisa dilihat di sini. Kita menggunakan sensor suhu LM35, di mana sensor suhu ini hanya bisa membaca suhu dari 9,99 derajat Celcius sampai maksimalnya itu 109,89 derajat Celcius saja. Itu yang bisa dibaca oleh sensor suhu LM35. Mana hasilnya seperti ini. Dia akan membaca suhunya itu setiap 1 detik karena kita membuat delay-nya itu 1000 milisecond. Dan maksimalnya 9, minimalnya 9 derajat Celcius dan maksimalnya 109 derajat Celcius. Baiklah, karena sudah selesai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar dari Arduino. Sekian, terima kasih.